Nervus trigeminus adalah nervus kranial kelima yang memiliki fungsi sensorik dan motorik. Nervus ini terdiri dari 3 cabang utama, V1 ophthalmic, V2 maxillary, V3 mandibular. Pemeriksaan nervus trigeminus bertujuan untuk menilai fungsi motorik seperti otot-otot mastikasi dan juga fungsi sensorik seperti rasa sakit, temperatur, dan sentuhan pada wajah. Indikasi nervus trigeminus yang pertama yaitu ada nyeri pada wajah atau sindrom trigeminal neuralgia. Yang kedua yaitu ada kelemahan otot mastikasi. Yang ketiga yaitu ada gangguan sensasi pada area wajah. Yang keempat yaitu ada cedera atau penyakit pada wajah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Pak Ibu. Dengan Bapak siapa? Pak Ramdan. Boleh saya lihat pasiennya Pak dan boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Ramdan, tanggal lahir 12 Januari 2011. Baik, sudah sesuai ya Pak ya. Nah Bapak, sesuai janji kita kemarin ya Pak, hari ini saya akan memeriksa bagian kepala Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak ya Pak ya di sarannya. Begitu, untuk waktunya 15 menit dan tempatnya di sini Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, sudah. Baik, jika Bapak bersedia, saya siapkan alat uji dulu ya Pak ya. Dan mencuci tangan. Baik, kita mulai ya Pak ya. Nah, yang pertama yaitu nervus yang kelima, nervus trigeminus. Nervus ini adalah nervus yang menginervasi otot-otot pengunyahan. Nervus ini adalah nervus yang memeriksa bagaimana fungsi motorik dan fungsi sensorik. Baik, yang pertama kita minta pasien untuk menggigit gigi dengan kencang. Bapak mau menggigit giginya dengan kencang ya Pak ya. Nah, kemudian kita palpasi di bagian musculus masseter. Apabila ada kontraksi, berarti itu adalah normal. Selanjutnya kita palpasi di bagian musculus temporalis. Dan apabila adanya otot-otot berkontraksi, berarti itu juga normal. Baik, selesai ya Pak ya. Selanjutnya fungsi sensoris. Yang pertama, minta pasien untuk mengidentifikasi rangsang apakah benda tajam atau benda halus. Nah, kemudian tutup mata pasien. Saya akan meletakkan kapas ini di wajah pasien. Bapak bisa bilang tajam atau halus ya Pak ya? Ya. Halus. 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 Tajam. 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 Baik, selanjutnya buka matanya Bapak dan dibuka mulutnya Pak. Iya. Baik, selanjutnya lakukan penekanan di daerah dagu dan lakukan pengetukan menggunakan tepet hammer. Baik. Nah, normalnya itu ketika kita melakukan pengetukan di daerah dagu, maka mulutnya itu menutup. Nervus abducens adalah nervus kranial keenam yang bertanggung jawab atas gerakan otot eksternal bawah mata, khususnya otot rectus lateralis. Pemeriksaan nervus abducens bertujuan untuk menilai kemampuan mata untuk bergerak ke arah lateral atau ke samping dan kausalitas serta kelancaran gerakan bola mata. Indikasi nervus abducens yang pertama ada diplopia atau penglihatan ganda. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menggerakkan bola mata ke samping. Yang ketiga yaitu ketidaknormalan gerakan mata, dan yang terakhir yaitu trauma kepala atau cedera yang mempengaruhi fungsi visual. Selanjutnya pemeriksaan nervus yang keenam yaitu pemeriksaan nervus abducens. Caranya yang pertama kita jauhkan dan dekatkan benda ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, lalu minta pasien untuk menggerakkan matanya sesuai arah benda. Baik, saya mulai Pak ya. Bapak, apakah ada nyeri Pak ketika tadi digerakkan bola matanya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, normalnya ketika kita melakukan pemeriksaan nervus 6 abducens ini,
Normalnya bola mata pasien tidak terasa nyeri saat digerakkan ke samping kanan dan ke samping kiri. Baik, pemeriksaannya sudah selesai Pak ya. Nah, bagaimana Bapak perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan tadi? Saya merasa lebih tenang Bu, karena dalam anggota tubuh saya tidak ada masalah gitu. Jadi anggota tubuh saya normal. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah Bapak, besok saya akan kesini lagi ya Pak, bertemu Bapak untuk memberikan obat ya Pak ya. Nah untuk tempatnya di sini dan waktunya jam 10 pagi. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nervus facialis adalah nervus kranial ketujuh yang berfungsi mengontrol otot-otot wajah dan memberikan rasa pada bagian agar lidah, serta berfungsi dalam sekresi air liur dan air mata. Pemeriksaan nervus facialis bertujuan untuk menilai kemampuan pergerakan otot wajah, ekspresi wajah, dan juga sensasi pada 2/3 anterior lidah. Indikasi nervus facialis yang pertama yaitu adalah paralisis pada wajah, misalnya Bell palsy. Yang kedua, gangguan rasa pada lidah. Yang ketiga, kesulitan sekresi pada air liur atau air mata. Dan yang terakhir yaitu trauma pada wajah atau kepala. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Betul dengan Ibu Reva? Boleh lihat saya gelar pasiennya? Usianya 36 tahun dari Cisarua ya, betul? Ya baik, perkenalkan saya perawat dari Sertika. Saya berdinas di rumah sakit ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang nanti. Ibu apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Baik Ibu, tujuan saya kemari, saya akan memeriksa beberapa saraf yang ada pada tubuh Ibu. Untuk utamanya saya akan memeriksa 2 saraf, yaitu saraf facial yang ada di wajah dan juga saraf vestibul cochlear ya, dalam pendengaran seperti itu. Untuk waktunya kisaran 15 menit dan tempat tidur ini, apakah Ibu sedia? Sedia. Kalau begitu saya ingin persiapkan alat terlebih dahulu. Terus lihat. Kita mulai saja ya. Saya akan memberikan prosedur terlebih dahulu. Untuk pertama, Ibu Reva silakan nanti pejamkan matanya sekuat mungkin. Nanti saya akan coba berusaha untuk membukanya, namun Ibu Reva sebisa mungkin menahannya seperti ini ya. Kita mulai ya. Buat. Ya, bagus. Silakan membuka Ibu. Ya Ibu Reva, tadi setelah saya berusaha untuk membuka kelopak matanya, alhamdulillah otot pada kelopak mata Ibu Reva masih bagus karena masih bisa memuat pembukaan mata yang dilakukan oleh saya ya. Selanjutnya untuk prosedur yang kedua itu Ibu Reva nanti silakan untuk mengangkat alis ke atas sekaligus dahinya dikerutkan ya. Ya Bu. Ya Ibu, tadi setelah Ibu mengangkat alis dan juga mengerutkan dahi, saya lihat keduanya terlihat simetris ya, antar kanan dan kiri. Selanjutnya saya ingin memeriksa nasal labil atau garis senyum di area wajah Ibu. Sekarang Ibu tanpa ekspresi, saya akan melihat langsung apakah simetris atau tidak seperti itu ya. Ya, simetris ya Bu. Nah selanjutnya Ibu silakan untuk mencucukkan bibirnya. Ya, Ibu bisa bersiul. Ya, Ibu bisa menggembungkan pipi. Nah, Ibu bisa dulu ya. Saya ingin tahu Pak Ibu, ketika Ibu nanti menggembungkan pipi, saya akan mencoba menekan salah satu pipi Ibu. Ibu sekuat mungkin untuk menahannya ya. Tidak bisa ya. Permisi ya Bu. Ya Ibu, untuk selanjutnya sekarang masih dalam tahap pemeriksaan saraf facial atau nervus ke-7, yang mana sekarang kita akan beralih kepada sensori ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan beberapa tetes air yang memang air itu berasa. Nanti saya akan memberikan kertas yang berisikan 4 kata atau 4 rasa, yaitu ada asam, manis, asin, dan juga pahit seperti itu ya. Nanti untuk prosedurnya Ibu Reva silakan untuk menjulurkan lidah. Setelah itu akan saya teteskan satu persatu. Setelah saya teteskan,
saya harap Ibu Reva tidak langsung untuk menutup lidahnya kembali sebelum saya perintahkan seperti itu. Mengerti Ibu? Kita mulai saja ya. Ya, Ibu, ini untuk kertasnya silakan dipegang ya. Nanti Ibu jika sudah merasakan sesuatu, Ibu langsung saja menunjuk salah satu kalimatnya seperti itu ya. Kita mulai ya, Bu. Ya, silakan Ibu julurkan lidahnya ya. Mulai. Yang kedua, Ibu. Ya. Ya, terakhir, Bu. Yes. Sudah selesai ya, Bu. Nervus vestibulococlear adalah nervus kranial ke-8 yang bertanggung jawab atas pendengaran atau bagian koklear dan bagian keseimbangan atau bagian vestibular. Pemeriksaan nervus vestibulococlear bertujuan untuk menilai fungsi pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, yang terakhir yaitu ada indikasi vestibulococlear. Yang pertama yaitu ada kehilangan pendengaran atau gangguan pendengaran. Yang kedua yaitu ada vertigo atau kehilangan keseimbangan. Yang ketiga yaitu ada tinnitus atau bunyi berdenging pada telinga. Dan yang terakhir yaitu suara keras dan trauma pada kepala yang dapat mempengaruhi pendengaran. Ya, Ibu, untuk pemeriksaan nervus ke-7 atau nervus spesialnya sudah selesai ya. Tadi antara ada motorik dan juga sensori. Untuk selanjutnya sekarang saya akan memeriksa saraf yang ke-8 yang bernama nervus vestibulococlearis yang terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan juga keseimbangan pada Ibu Reva seperti itu ya. Untuk tes pendengaran ini ada 3. Yang pertama ada tes Weber, yang kedua ada tes Ringe, dan yang ketiga ada tes Schwaber. Kita mulai tes yang pertama yaitu tes Weber ya. Nanti saya akan memberikan suara. Nanti saya akan meletakkan ini di korteks Ibu di sini. Nanti apabila Ibu merasakan sakit di salah satu telinga atau merasakan keras di salah satu telinga, Ibu segera konfirmasi ke saya seperti itu ya. Ya, kita mulai ya. Rasa sakit Bu? Tidak ada. Nah, baik, normalnya untuk pemeriksaan telinga ini tidak ada rasa sakit ataupun rasa keras di salah satu telinga. Apabila terasa sakit di telinga kanan itu disebut dengan tuli konduktif. Ya Ibu, untuk yang pertama saya akan memeriksa yaitu tes Weber ya. Nanti saya akan memberikan rangsangan suara. Saya akan letakkan di korteks Ibu di sebelah sini. Nanti Ibu identifikasi apabila Ibu merasakan nyeri di telinga kiri ataupun kanan, Ibu segera konfirmasi ke saya. Untuk informasinya, apabila Ibu merasakan nyeri di telinga kanan, itu menandakan ada tuli konduktif. Akan tetapi jika Ibu merasakan sakit di telinga kiri, itu berarti tuli persepsi seperti itu. Kita mulai ya Bu. Ya. Apakah terasa nyeri Ibu salah satu telinga? Tidak ada. Kita lanjut ke tes kedua ya. Untuk tes kedua yaitu tes Ringe. Untuk tes Ringe ini nanti saya akan memberikan suara kembali. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu tes Ringe. Yang mana tes Ringe ini akan saya berikan suara. Namun suara ini nanti akan dilakukan melalui penghantaran antara tulang dan juga udara. Seperti itu ya. Nanti Ibu identifikasi apakah Ibu sudah tidak mendengar suara lagi, Ibu segera ucapkannya seperti itu. Kita mulai ya. Terdengar? Terdengar? Terdengar. Baik, untuk tes Ringe ini dilakukan antara telinga kanan dan kiri. Baik Ibu, untuk selanjutnya adalah tes wabah. Untuk tes wabah ini hampir sama dengan tes Ringe, yang mana yang membedakan ialah nanti saya akan mengikuti mendengarkan ya. Apabila Ibu sudah mulai tidak mendengarkan, segera ucapkan tidak. Seperti itu ya. Kita mulai ya Bu.
Terdengar? 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 Tidak. Untuk tes wabah ini idealnya dilakukan kepada dua sisi telinga kanan dan kiri. Baik Ibu Reva, untuk tindakan pemeriksaan saraf ke-7, saraf facial dan juga saraf ke-8, saraf vestibulococlearis itu sudah selesai ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega, Merasa lega, ya. Tadi juga hasil pemeriksaannya alhamdulillah memang tidak ada gangguan ya Bu. Nah baik, untuk kegiatan ini saya akhiri. Nanti kisaran pukul 1 saya akan kembali lagi ke ruangan Ibu untuk mengontrol tekanan darah Ibu seperti itu ya Bu. Untuk waktunya kisaran 10 menit nanti ya saya akan kembali ke sini. Kalau begitu saya permisi dulu Ibu. Assalamualaikum.